Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu sholatil mar'ati muhibat. Hukmu sholatil mar'ati utawi iki nerangake hukumnya sholatnya perempuan. Utawi iki nerangkan hukumnya sholatnya perempuan muhibatan hale memakai cadar. Nah, ini menjelaskan ketika perempuan sholat pakai cadar, kira-kira menurut pandangan fikih dibenarkan atau tidak. Cadar atau sejenisnya, yang penting penutup. Wa yukrahu lan makruh an yusolli opo yento sholat sopo wong fi saubin ing dalam pakaian fihi kang iku ing dalam saub fihi kang iku ing dalam suratun utawi gambar au naqsun atau ukiran li'annahu qarama sa'tuhuni perkara rubbama syawal iku terkadang menyibukkan opo surah au naqsud, tinggal dikasih tanda menyibukkan hu ing wong kang sholat an sholati saking sholate wong ini contohnya Mas Ardan ini sholat memakai pakaian yang ada gambarnya macam-macam, gambar upin-ipin, gambar tayu umpamanya, atau mungkin gambar seperti gambar masjid. Saking cintanya ke masjid sampai bajunya gambar masjid, atau mungkin gambar bola, saking hobinya bola. Dan ini makruh, makruh. Kenapa? Karena akan menyebabkan orang yang ada di belakangnya nggak khusyuk. Jadi orang yang di belakang mikir baju ini bagus, ada gambarnya pemain bola, ada gambarnya tayu dan seterusnya. Jadi akan menyebabkan orang yang di belakang itu mikir gambar tersebut, sehingga kalau bisa ketika sholat memakai pakaian yang tidak bergambar, atau mungkin ada tulisan. Mungkin bajunya ada tulisannya karena memang baru-baru putus, bertulisan hilang 1 tumbuh 1000 namanya. Tulisannya ada apa tulisannya sih? Tulisannya hilang 1 tumbuh 1000 karena memang baru putus dan seterusnya. Jadi hal semacam itu kalau bisa dihindari, hukumnya makruh, bukan berarti haram enggak, tapi makruh. Berikutnya huwa an yusolli lan makruh opo yento sholat ar-rajulu sapa wong lanang mutalassiman hale menutup mulut, sholat mulutnya tertutup.
ya pakai masker umpamanya. Cuma kecuali darurahnya. Dalam kondisi normal, sholat pakai masker atau sejenisnya itu makruh. Kecuali dalam kondisi darurat atau benar-benar dibutuhkan. Wal mar'atu lan sholat sapa wadon muntakibatan hale memakai cadar. Hale pakai cadar. Wal mar'alan sholat sapa wadon muntakibatan hale pakai cadar. Makruh. Ketika sholat perempuan pakai cadar, kecuali dibutuhkan ini. Illa antakuna kecuali yen to ono sapa mar'ah. Illa antakuna kecuali yen to ono sapa mar'ah bihuduri ajnabiyin iku nang ngarepi wong lanang yang bukan mahramnya. Bihuduri ajnabiyin iku nang ngarepi wong lanang yang bukan mahramnya. La yahtarizuh yang tidak bisa menjaga sopo ajnabi. La yahtarizuh yang tidak bisa menjaga sopo ajnabi an-nawrihi saking pandangannya ajnabi, an-nawrihi saking pandangannya ajnabi laha maring mar'ah, laha maring mar'ah fala yajuzu mongko ora wenang, fala yajuzu mongko ora wenang laha kedue mar'ah raf'un niqabi opo membuka cadar. Raf'un niqabi opo membuka cadaris. Jadi di sini sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwasanya pertama ini ada beberapa kasus yang hukumnya kurang baik, artinya makruh. Yang pertama ketika sholat ini umum baik laki-laki dan perempuan, ternyata pakaiannya ada gambarnya, ternyata pakaiannya ada tulisannya. Kalau tadi saya contohkan seperti gambar tayu, upin ipin umpamanya, atau gambar gunung, gambar langit dan seterusnya, atau mungkin tulisan seperti itu makruh karena akan menyebabkan orang yang ada di belakangnya ini kurang khusyuk. Kalau perempuan mungkin alangkah baiknya mukennahnya itu yang putih, yang putih. Nah, kalau warnanya bukan putih tapi macam-macam ya kan, warna-warni, terus juga ada gambarnya, nah ini kan sama. Tapi bukan berarti haram, tidak, hanya saja makruh. Yang baik seperti itu. Terus atau juga pada kasus yang kedua, kasus yang pada laki-laki ketika sholat ternyata mulutnya tertutup, tertutup. Ya mungkin seperti masker atau sejenisnya, kecuali benar-benar dibutuhkannya, itu nanti beda hukumnya. Terus berikutnya wanita yang memakai cadar. Jadi mungkin ketika sholat ternyata cadarnya tidak dilepas umpamanya. Rosid istrinya sholatnya pakai cadar, makruh sih kecuali dibutuhkan. Contohnya apa? Contohnya sholat di sebuah tempat umpamanya yang mana di tempat itu ketepatan ada laki-laki yang bukan mahramnya. Paham ya? Ada laki-laki yang bukan mahramnya. Ketepatan laki-laki ini agak nakal. Memang walaupun dia tidak kenal, tapi sering melihatnya atau sering memandangnya. Maka dalam hal ini wanita tadi lebih baik sholatnya pakai cadar dalam rangka menghindar dari pandangan laki-laki tersebut. Tapi kalau seandainya dalam kondisi normal, tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya umpamanya, atau mungkin ada tapi mahramnya, maka dalam hal ini alangkah baiknya
raf'un niqab, cadarnya dibuka. Berikutnya wa yukrahu lan makruh. Ini sama dengan di atas ya. Wa yukrahu lan makruh an yusolliya opo yen to salat sapa wong fi saubin ing dalam pakaian. Fi saubin ing dalam pakaian. Fihi kang iku ing dalam saub suratun utawi gambar. Fihi kang iku ing dalam saub suratun utawi gambar. Seperti tadi, pakaiannya jika bergambar maka hukum sholatnya makruh. Wa mutalassiman lan hale menutup mulut. Hale menutup mulut. Wal mar'ah lan sholat sapa wong. Wal mar'atu lan sholat sapa ngoten muntakibatan hale memakai cadar. Juga makruh perempuan sholatnya pakai cadar. Illa antakuna kecuali yen to ono sapa mar'ah. Illa antakuna kecuali yen to ono sapa mar'ah fi masjidin iku ing dalam masjid. Fi masjidin iku ing dalam masjid wa hunaka lan iku ing dalam mengkono masjid wa hunaka lan iku ing dalam mengkono masjid ajanibu utawi piro-piro laki-laki yang bukan mahram. Ajanibu utawi piro-piro laki-laki yang bukan mahram la yatarizuna yang tidak menjaga sopo ajanib, la yatarizuna yang tidak menjaga sopo ajanib anin naudri saking pandangan. Oleh karena itu fa in khifah mongkolamun dikhawatirkan. Fa in khifah mongkolamun dikhawatirkan minan nazar saking pandangan ma opo perkara ya juru kang narik opo ma ilal fasadi maring kerusakan garis miring zina. Ilal fasadi maring kerusakan garis miring zina. Mongko hurima mongko diharamkan alaiha atas mar'ah raf'un niqabi opo membuka cadar. Raf'un niqabi opo membuka cadar. Wahada lan utawi iki kasus atau kejadian kasirun iku akeh. Ini banyak min mawadi'i ziyarat saking piro-piro tempat ziarah. Min mawadi'i ziyarat saking piro-piro panggonan ziarah atau tempat berkunjung kabaitil maqdis seperti Baitul Maqdis. Kabaitil Maqdis seperti Baitul Maqdis. Zada muki-muki menambah ing Baitul Maqdis Allah Ta'ala. Syarafan ing kemuliaan. Fal yajtanib mongko becik menghindar atau menjauhi sapa wong. Zalika ing mengkono kejadian. Ayat tadi artinya memandang wanita yang sedang sholat
Wa yustahabu lan den sunataken an yusolliya opo yen to salat. Wa yustahabu lan den sunataken an yusolliya opo yen to salat al insanu sapa manungsa fi athani siyabihi ing dalem paling bagusnya piro-piro pakaian Allah. Fi ahsani siyabihi ing dalem paling bagusnya piro-piro pakaiannya insan, wallahu a'lam. Seperti tadi penjelasannya sama ya. Cuma ada tambahan-tambahan bahwasanya yang pertama makruh hukumnya sholat di pakaian yang bergambar. Begitu juga makruh sholat dalam keadaan sambil menutup mulut. Begitu juga makruh hukumnya wanita sholat dalam keadaan memakai cadar. Kecuali di sebuah masjid. Bayangkan ini masjid. Yang mana di masjid ini ada beberapa laki-laki yang bukan mahramnya. Yang laki-laki ini tidak sampai bisa menjaga pandangannya. Paham ya? Menjaga pandangannya. Jadi kalau memang seperti ini dan nanti dikhawatirkan akan menyebabkan sebuah kerusakan, menyebabkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, maka sholatnya ini silahkan pakai cadar dan bahkan dikatakan hukumnya haram jika membuka cadarnya. Dan ini biasanya ini terjadi di beberapa tempat ziarah, antara lain di Baitul Maqdis. Apa Baitul Maqdis? Masjid apa? Masjidil Aqsa. Paham ya? Masjidil Aqsa pada zaman itu ya. Nah, sekarang sudah ini oleh orang-orang kafir ya. Sudah dikepung. Pada waktu itu ya sempat jaya dan sempat Baitul Maqdis ini menjadi kiblat pertamanya umat muslim ya. Jadi dulu awalnya kiblatnya itu ini Masjidil Aqsa awalnya kiblat, cuman ada perubahan nusah namanya ya kan. Pada ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Akhirnya jadi Nabi ya pas waktu sholat ternyata mendapat wahyu ini, ada wahyu ini, sehingga ada namanya Masjid Qiblatain. Apa masjid? Masjid dua kiblat. Jadi dulu itu awalnya kiblatnya umat muslim itu adalah Masjidil Aqsa. Kembali ke masalah tadi. Jadi dulu itu sempat ini termasuk adalah sebuah tempat yang sangat ramai. Ya mungkin pernah ada sebuah kasus pada waktu itu, anggaplah seorang perempuan sholat dan ketepatan di depannya laki-laki yang bukan mahramnya dan dikhawatirkan nanti ketika cadarnya dibuka ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka sholatnya pada waktu itu wajib memakai cadarnya tidak boleh dilepas. Ini masjid. Nah, apalagi di luar masjid mungkin seperti di terminal umpamanya, atau kita sedang musafir, perempuan sedang musafir di tempat-tempat yang ramai umpamanya terminal atau sejenisnya, ketepatan dia sendirian ya, sendirian, tidak rombongan atau tidak bersama mahramnya dan juga tidak bersama suaminya sendirian. Nah, ketepatan itu ada banyak laki-laki yang bukan mahramnya yang la yahtarizuna anin nador, yang mereka tidak menjaga pandangan, maka enggak apa-apa sholatnya memakai cadar. Paham ya? Jadi kita kalau sudah mengerti tentang masalah ini, kita ya enggak langsung memvonis, tidak langsung memvonis membenarkan secara mutlak, juga tidak langsung mengklaim salah secara mutlak. Paham ya? Itulah hikmahnya kalau kita ngerti hukumnya. Paham ya? Tidak mengklaim salah secara mutlak, yaitu salah. Ada wanita sholat pakai cadar, paham?
Begitu juga tidak mengklaim benar secara mutlak. Dalam kondisi seperti apa? Kalau memang dia sholatnya di tempat yang memang dikhawatirkan seperti tadi, berarti dibenarkan. Tapi kalau dalam tempat yang normal, tidak hal-hal yang dikhawatirkan, berarti tidak dibenarkan. Terus yang terakhir ini ada tambahan ini. Tambahannya di kitab ini bahwasanya sholat itu hukumnya sunnah memakai pakaian yang paling bagus. Paham ya? Yang paling bagus. Ahsanus siyabi. Jadi sholat ini hukumnya sunnah memakai pakaian yang terbaik.